Perkenalkan, nama saya Yusmina Teva, NIM 2.2023.0018, kelas A, semester 2, Prodi Misiologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi emosi. Emosi merupakan variasi yang dirumuskan oleh para psikologi dengan orientasi berbeda. William James adalah Khadijah 2006 mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Goleman 1999 dalam Khadijah 2006 mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkai kecenderungan untuk bertindak. Mencatat ada 92 definisi yang berbeda tentang emosi. Namun, disepakati bahwa keadaan emosional adalah suatu reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendalam serta diberi dengan perasaan yang kuat. Dalam Khadijah 2006, kecerdasan emosional mencakup pengadilan diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk motivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi fluktuasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dengan emosi, tidak melebihi kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban atau stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir untuk membaca perasaan terdalam orang lain, empati, dan berdoa untuk memelihara hubungan dengan sebaiknya. Sebaliknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik serta untuk memimpin diri dan lingkungan sekitarnya. Keterampilan ini dapat diajarkan kepada anak-anak, orang-orang yang di sekitarnya, untuk mendorong hati yang kurang memiliki kendali diri, menderita kekurangan kemampuan pengendali moral. Goleman 1997 dalam Dunia Psikologi, Com 2008, berbeda dengan pemahaman negatif masyarakat emosi yang lebih mengarah pada emosionalitas. Sebaliknya, pengertian emosi dalam lingkungan kecerdasan lebih mengarah pada kemampuan yang bersifat positif. Didukung pendapatnya yang dikemukakan oleh Cooper 1999 bahwa kecerdasan emosi memungkinkan individu untuk dapat merasakan dan memahami dengan benar. Selanjutnya, mempengaruhi daya dan kecepatan emosinya sebagai energi informasi dan pengaruhnya manusiawi. Sebaliknya, bila individu tidak memiliki kematangan emosi, maka
sulit mengelola emosinya secara baik dalam bekerja. Di samping itu, individu menjadi pekerjaan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan, tidak mampu bersikap terbuka dalam mencerminkan perbedaan pendapat, kurang gigih dan sulit berkembang. Karena itu, maka perlu dipahami pengertian emosi, jenis dan pengaruh emosi dalam belajar agar guru dapat mengajikan proses belajar. B. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejaminan serta berkaitan dengan perasaan yang kuat dan sering terjadi perubahan perilaku. Haplin 1972 dalam Walgito 2003, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan biologis dan psikologi dan serangkainya kecenderungan untuk bertindak. Goleman 1999 dalam Khadijah 2006, William James dalam Khadijah 2006 mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampilkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh, sedangkan perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dan persepsi terhadap stimulus dan mampu internal. Haplin 1972 dalam Walgito 2003, perasaan dan emosi umumnya disifatkan sebagai keadaan yang ada pada individu pada suatu waktu. Haplin 1972 dalam Walgito 2003, emosi dapat dikontrol. Ada 3 jenis display rulers, yaitu meski, modulation, dan simulation. Ekman dan Friesen dalam Walgito 2003, meskipun keadaan seseorang yang mendapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang di dalamnya. Modulation, keadaan seseorang yang tidak dapat meredam secara tuntas segala kejaminannya. Contohnya, dia menangis tapi tidak terlalu kuat. Simulation, orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi. Hakikatnya adalah salah satu bentuk dari komunikasi seseorang. Kala seseorang emosi, artinya dia sedang berupa menyampaikan pesan kepada orang lain. Bentuk penyampaiannya berbeda-beda pada lingkungan dan kondisi sosial budaya yang membentuknya. Komunikasi pada emosi memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, sikap terjadi bukan dibawa sejak dilahirkan. 2. Sikap berubah-ubah dan dapat dipelajari. 3. Sikap tidak berdiri sendiri karena mengandung relasi terhadap suatu objek. Yang keempat, sikap merupakan segi-segi perasaan. Sikap berdasarkan pengetahuan. C. Hubungan emosi dan motivasi. Berkaitan dengan hubungan antara emosi dan motivasi, ada teori yang disebutkan teori arousal
Brilliant 1971, ada Walgito 2003 yang menyebutkan organisme mencari solusi atau tensio ketenangan pada optimal level jika terlalu rendah motivasi dan performance tidak optimal jika arousal terlalu tinggi, konsentrasi performance terganggu. D. Teori-teori emosi. Walgito 1997 dalam Khadijah 2006. Yang pertama, oleh individu, jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan dan dalam kejaminan. Contohnya, orang menangis karena merasa sedih. Teori preferal. Teori ini dikemukakan oleh seseorang ahli berasal dari Amerika Serikat bernama William James pada tahun 1842 sampai 1910. Menurut teori ini, justru sebaliknya, segala kejaminan bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami individu, tetapi malahan emosi yang dialami orang individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejaminan. Menurut teori ini, orang tidak menangis karena susah, tetapi sebaliknya ia susah karena menangis. Teori kepribadian. Menurut teori ini, emosi ini merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi ini. Fungsi emosi. Yang pertama, survival atau untuk mempertahankan hidup seperti pada hewan. 2. Energizer atau pembangkitan energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan. 3. Messenger atau pembawa pesan. Martin dalam Khadijah 2006. F. Jenis dan pengelompokan emosi. Emosi positif, emosi yang menyerahkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan lain sebagainya. Emosi negatif, emosi yang tidak menyerahkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalami. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. G. Pengaruh emosi pada belajar. Emosi berpengaruh pada kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mencepat proses belajar dan mempengaruhi yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat mempengaruhi belajar, bahkan membahayakan dalam belajar. Oleh karena itu, pelajarannya haruslah dimulai dengan penciptaan emosi positif pada diri pembelajaran. Untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan kekurangan belajar yang menyenangkan dan dengan ciptaan kegembiraan belajar. Menurut Majer 2002 dalam Khadijah 2006, kegembiraan belajar seringkali merupakan penentu utama dan kualitas belajar yang dapat terjadi. Kegembiraan bukan memberi penciptaan suasana lelah yang ribut dan penuh hura-hara, akan tetapi kegembiraan berarti
bangkitnya pemahaman dan nilai yang membahagiakan pada diri sendiri. Selain itu, dalam juga dilakukan pengembangan kecerdasan emosi pada siswa. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Emosi mengatakan bahwa kondisi suasana hati adalah dihubungkan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan orang lain atau individu yang lain, berempati, orang tersebut akan memiliki emosionalitas yang baik dan yang lebih baik, yang mudah menyesuaikan diri dalam penggunaan sosial serta lingkungannya. Lebih lanjutnya, Goleman 1972 mengemukakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan lebih baik dimiliki seseorang dalam motivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, yang mengendalikan emosi dengan mudah, kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa dengan kecerdasan emosional tersebut. Seseorang dapat menampakkan emosinya pada porsi yang tepat, melepaskan pengaturan suasana hati. Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan emosional menurut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain, dan untuk menanggapi dengan tepat, merespon dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Unsur pentingnya emosional terdiri dari kecakapan pribadi, mengelola diri sendiri, kecakapan sosial mengenai suatu hubungan, dan keterampilan sosial, kepandaian tanggapan yang dikehendaki pada orang lain. Daftar pustaka Khadijah 2006, Psikologi Belajar, Palembang, Redafata Press Walgito Bimo 2003, pengantar psikologi umum. Demikianlah hasil presentasi. Sekian dan terima kasih.